Dari tamu-tamu mancanegara ini ada nggak sih cerita yang unik? Mereka tuh biasanya bawa tour guide-nya sendiri atau gimana nih kalau misalkan mereka ngomong bahasa sana ini kan? Tuh ada yang menarik nggak sih? Ada yang menarik itu. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Agung Saputra di channel Batas Limit. Oke, ya kali ini saya ada di daerah Sedayu, tepatnya di Resto Kopi Roteh ya. Jadi di sebelah saya sudah ada owner dengan Mbak Elo. Halo. Oke. Seperti biasa, nanti kita akan berbincang-bincang ya. Tentunya sesuai dengan tagline yang saya bawa itu berubah atau kalah. Tentu Mbak Elo ini akan bercerita tentang perjalanan ya, merintis sebuah usaha sampai saat ini beliau sudah mempunyai usaha Resto Kopi Roteh ini ya. Namanya cukup unik ya. Ada pertengahan bahasa Jawanya nih. Ro ya. Kopi Roteh. Oke, ro itu berarti dengan ya. Dan ya, sorry ya, dan ya. Oke, seperti biasa teman-teman jangan lupa di like, comment, subscribe, serta notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal untuk video-video menarik dari channel Batas Limit. Ya, sebelumnya biar lebih kenal nih dengan subscribernya Batas Limit, Mbak Elo bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, silahkan. Halo, nama saya Elo. Nama lengkap saya Agnes Elo Kirana Putri. Oke, panggilannya saya manggilnya Mbak aja kali ya. Oke, karena Mbak masih Elo terlihat muda ini. Ya, Mbak Elo, boleh sedikit dijelaskan ini ya untuk konsep dari resto ini ya, Kopi Roteh ini konsepnya seperti apa sih? Oke, konsepnya awalnya ini cuma ya sekedar iseng sih. Iseng, buka ya. resto ini tuh sekedar iseng karena Oke. Papa saya memang kolektor mobil motor antik dan sudah lama beliau memiliki ini dan koleksinya juga lumayan fantastis. Yang pertama mobilnya itu bisa sampai total jumlahnya sampai 18 mobil antik dan motornya juga di 33 motor. Nah, kemudian pas awal pandemi itu kami pindah. Kan awalnya saya di Jakarta, Mas. Nah, terus kami pindah ke Jogja. Kemudian bukalah resto ini dengan konsep yang menonjolkan koleksi-koleksi mobil-mobil orang tua saya. Terus ya itu Mas tadi karena pandemi, jadi aku lebih suka outdoor ya. Jadi yang karena di sini besar juga di 2.200 meter, jadi kita lebih ke outdoor dan konsepnya lebih ke vintage ya, vintage dan kuno gitu. Karena papaku memang koleksi yang aneh-aneh lah pokoknya, bukan hanya sekedar motor atau mobil aja, tapi lebih yang ya karya seni. Kalau bisa dilihat di sini banyak karya seninya di sini. Betul. Ya. Gitu. Jadi cukup menarik ini ya. Sekaligus kayak apa? Galeri ya. Betul. Kayak galeri dan juga ada restonya. Ini cukup menarik sekali. Jadi bisa sekaligus teman-teman misalkan mau datang ke sini itu bisa berfotoria, ya kan? Bisa berfotoria dengan mobil atau motor dan ornamen-ornamen yang cukup unik dan antik dan tidak ditemukan di tempat lainnya. Hanya sesuai tagline kita soalnya. Oh, ada tagline-nya juga. Iya. Apa itu? Kuliner asik dalam sajian antik. Asik ini ya. Kuliner asik dalam sajian antik ya. Oke. Cukup menarik ini untuk tagline yang dibawa dari Kopi Roteh ini. Iya. Ya. Untuk namanya sendiri, Mbak Elo, kok bisa dikasih nama Kopi Roteh? Sebenarnya kalau untuk namanya itu dari orang tua saya, ya, itu. Cuma emang yang mau ditonjolkan kopi dan teh, karena orang kan nggak suka cuma hanya sekedar ngopi nih. Betul. Tapi pasti ada pengen tehnya. Iya. Nah, gitu. Jadi kita juga ada yang beberapa kayak undang-undangnya itu ada Sultan Tea, kemudian ada Honey Chrysanthemum, ya itu. Jadi ada tehnya yang kita tonjolkan juga, bukan hanya sekedar kopinya. Begitu. Jadi kalau kopi itu kan ada nih kopi Nusantara dari berbagai kota ya. Nah di sini juga menyajikan itu. Kita ada banyak. Kalau misalkan yang itu ada di single origin kita, itu biasanya ada di barista, nanti barista yang menjelaskan banyak. Oke, siap. Oke, cukup menarik ya. Jadi teman-teman yang tentunya hobi kopi
ya sekaligus juga bisa melihat barang-barang antik di sini. Jadi satu paket ya. Satu paket bisa bawa anak-anak juga, di sini juga ada playgroundnya. Oke, iya. Tadi juga saya sempat lihat ke sana, itu ada apa, patung apa itu namanya? Itu Transformer bukan Transformer. ya? Transformer Iya, ya. Transformer. Nah, ini anak-anak cukup akan tertarik ini kan ketika melihat patung tersebut ya. Betul. Robot ya, bukan patung ya. Robot Transformer itu buatan anak bangsa loh, buatan orang Jogja. Oh gitu. Iya. Oh, jadi mereka bikin sendiri. Itu bahannya dari mana? Itu dari Besi ya? mobil apa? Perintilannya motor. Oke. Itu. Jadi mereka mesin-mesin gabungin mobil. lah sendiri, dibikin sendiri ya. Cukup kreatif sekali nih Mbak Elo ya. Iya betul. Oke, Mbak Elo, untuk di sini menu yang andalannya atau yang paling laris itu apa sih? Oke, kalau menu andalan kami bisa dilihat kali ya di sini. Iya. Sini ada lontong cap gomeh. Itu lontong cap gomeh itu dia seperti opor ayam, tapi dia pedas. Oke. Karena lebih seger kalau pedas gitu. Kemudian ada sukun juga untuk yang snacknya. Yang favorit lagi ya tempe mendoan ini, karena tempe mendoan kita benar-benar pure tempe mendoan yang bukan hanya yang orang tahu. Itu kemudian sama babat Madura. Oke. Tuh. Kemudian kalau untuk minumannya itu banyak di signature. Di signature itu kita udah lengkap ya. Ada tehnya, ada kopinya, ada sodanya juga. Kemudian yang ini namanya Aruma. Aruma itu susu apa? Kopi, susu sama kayu manis. Oke. Itu wajib banget dicobain di sini. Oke. Ini best seller banget di sini. Iya. Kemudian ada honey chrysanthemum, ini bunga krisan, teh krisan dengan honey. Kemudian itu ada sultan tea. Nah, ini sultan tea banyak banget manfaatnya. Oke. Manfaatnya Buat kesehatan. buat kesehatan. Terus banyak banget orang-orang tua tuh yang pasti milihnya sultan tea atau wedang-wedangan di sini. Oke. Gitu. Terus kalau untuk ice coffee-nya kita ada caramelo. Caramelo ya udah biasa lah ya kalau ice coffee Iya, di mana-mana iya, ya betul, sama betul. gitu. Oke. Itu sih. Terus sama banyak yang bilang kok tehnya sini mahal sih gitu. Soalnya teh kita dari Lampung langsung. Oh. Bukan teh yang sembarangan yang Iya, teh iya. yang ini. Black tea kita memang khusus dari Lampung. Oke. Jadi dia aromanya sama rasanya tuh khas banget. Khas sana Iya. ya. Oke. Iya. Tehnya tadi yang ini. Ini yang black tea. Oke. Ini yang black tea. Jadi kelihatan kayak seger banget ya pasti Iya. rasanya itu ada pahit-pahit manis ya. Iya, Atau gimana? betul. Ada pahitnya, dia ada lebih ada kafeinnya sedikit. Ada kafeinnya juga. Teh ya padahal ya. Ada teh. Oke, iya. Oke, untuk price-nya ini ya Oh. kisaran di harga Oke. berapa sih? Kalau yang di snack kita itu range-nya dari harga 15.000 sampai 25.000. Oke. Kemudian untuk makanan berat itu kita dari harga 20 sampai harga 25.000. Oke. Terus ada yang paketan juga. Paketan itu dari 25 sampai 35.000. Oke. Tuh. Terus kalau ada di weekend itu kita ada menu spesial. Oh gitu. Iya, itu ada bubur Manado sama tahu campur Surabaya. Itu hanya khusus di hari weekend aja bubur Manado Iya, ya. bubur Manado sama tahu campur Surabaya. Ada ikan asinnya kalau nggak salah Betul, ya. ada Iya. ikan asinnya. Saya udah lama banget itu. Jadi kayaknya kalau nggak salah kayak ada jagung juga ya. Iya, ada jagung, ada bubur sayur. jagung gitu ya. Iya. Sama sambal sama ikan asin. Wah, mantap sekali. Terus ngeliatin kereta yang lewat ya. Wah, enak banget. Oke. Kalau untuk minumannya, kita di signature itu di harga 25.000. Kemudian untuk di ice coffee itu range harganya dari 22.000 Oke. sampai 25.000. Oke. Kemudian yang wedang itu di harga 22.000. Oke, iya. Dan masih cukup terjangkau Masih ya. cukup terjangkau semuanya. Kalau di black tea dan segala macam di 15 sampai 20.000. Oke, siap. Ini jadi teman-teman tidak akan merogoh kocek terlalu dalam ini kan. Betul. Jadi teman-teman bisa satu paket tadi yang saya jelaskan di awal, teman-teman bisa melihat atau menikmati barang-barang antik di sini, ya kan, bisa sekaligus foto dan juga tentunya ada rel kereta yang lewat itu yang sangat dinanti sekali. Ya. Betul. Oke, Mbak Elo, untuk lokasinya ini di mana sih Oke. alamatnya?
Kita lokasinya di Jalan Sengon Karang nomor 16, Argomulyo, Sedayu, Bantul. Sedayu ya. Iya. Itu kalau orang bingung kadang-kadang lewatnya Jalan Wates aja, Jalan Wates. Setelah Rumah Sakit Mitra Sehat, kita belok ke kanan ke arah utara. Oke. Tuh, terus ikutin jalan aja. Siap. Nanti ada ini. Iya. Nanti di mapnya biasanya ada. Ada dan di Kopi temen- Roteh. Di Itu udah Kopi ada. Roteh ya. Iya, Oke. langsung ketemu. Siap. Untuk jam operasionalnya ya, Oke. bukanya di jam berapa, tutupnya jam berapa Mbak Elo? Kalau Senin sampai Jumat, kita buka dari jam 9 sampai jam 10 Oke, malam. 10 malam ya. Iya. Untuk di Sabtu Minggu, kita buka dari jam 6 pagi Oke, sampai jam 10 malam. jam 10 malam. Betul. Itu prepare-nya jam berapa Mbak kalau buka jam 6 ya? Kalau prepare-nya ya dari setengah 6 udah prepare. Sudah prepare ya. prepare. Oke. Untuk media sosialnya sendiri nih, Mbak Elo ada nggak sih Ada. media sosialnya apa tuh? Ada kita di Instagram kita di kopiroteh.sedayu. Kemudian TikTok kita namanya Kopiroteh Sedayu. Oke, ada TikToknya juga Ada ya. TikToknya juga. Oke, jadi tidak mau ketinggalan sama Betul. yang kekinian ya. Siap. Oke, Mbak Elo, seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa kita punya tagline ya. Kita punya tagline berubah atau kalah. Nah, bisa dibagikan nih sedikit cerita. Oke. Ya, mungkin ada cerita yang cukup bisa dijadikan pembelajaran buat teman-teman semua yang menyaksikan ini, di mana ketika perjalanan Mbak Elo untuk merintis usaha sehingga bisa sampai saat ini. Oke. Kan saya tadi udah bilang, saya pertamanya dari Jakarta. Nah, kemudian pas pandemi itu memang saya pindah ke sini. Dan sebenarnya saya juga bukan lulusan di bidang apa, bisnis atau ya. apa. Saya tuh lulusan psikologi, Mas. Psikologi. Iya, saya tuh Oke, lulusan waduh, psikologi. ini nanti dia bisa membaca saya ini. Lulusan psikologi, kemudian pas pandemi karena orang tua saya juga udah pensiun. Terus kita pindah ke sini semuanya. Oke. Kemudian awalnya nekat nih, nekat aja bikin apa kafe gitu. Terus dunia apa terjun ke dunia F&B, nggak punya basic apa-apa, sama sekali nggak punya basic apa-apa. Kita cuma nyari yang berpengalaman aja. Ya itu yang si kopi ini, itu kita itu apa minta tolong barista tuh, untuk menu dan segala macam. Itu kalau misalkan aku cuma di zona nyaman aja, Iya. nggak mungkin seperti kayak gini. Betul. Tuh, ya awalnya nggak nyangka ya, sampai sekarang tuh saya punya 25 karyawan. 25 karyawan. Iya, Satu tempat ini aja atau ada cabang lain? satu Sorry. tempat ini. Satu tempat ini ya? Iya. Luar biasa ini. Itu kita punya 25 karyawan yang ya jatuh bangun ya, dari yang pertama pas buka itu kan masih pandemi tuh. Iya. Tuh, yang cuma beberapa customer. Mhm. Terus habis itu up naik. Itu PPKM tuh. Wah, Iya, down PPKM lagi. lagi. Nah. Dan itu parah-parahnya kita. Mhm. Terus ya mau gimana lagi? Terus kita ya naik lagi pas setelah PPKM itu naik lagi. Puji Tuhan naik Oke, lagi. Oke. Tuh, terus kalau ya gitulah tadi sesuai tagline berubah atau kalah. Kalau aku nggak berubah dari awal, hanya di zona nyaman aja, aku nggak akan berkembang seperti ini. Iya. Betul. Tuh. Betul ya. Oke. Cuma hanya jadi apa? Ini aja karyawan Karyawan biasa. biasa, iya. Tapi sekarang sudah puji Tuhan jadi ownernya. Iya. Rot. Oke. Cukup menarik ya. Jadi Mbak Elo ini sangat cukup berani opennya di masa pandemik datang. Iya, ya kan? betul. Di mana pastinya kan banyak pembatasan di mana-mana. Betul. Dan Mbak Elo cukup berani untuk spekulasi. Dan ternyata dengan keberanian itu sampai sekarang bisa sampai di 25 karyawan. Ini luar biasa sekali. Ada niatan nggak Mbak Elo untuk buka mungkin di cabang mana? Ini kan di daerah hampir ke Masih Godean ya, Masih Godean Sedayu ya. Masih di Kudian. Ada nggak daerah sana nanti buka gitu? Daerah Ada. Sleman ya? Ini sebenarnya masih kita ini apa tutup rapat-rapat sebenarnya, tapi aku kasih bocoran sedikit lah. Oke. Itu kita punya nanti akan ada kafe sama villa juga. Oke. Tapi di daerah
Parangtritis atau enggak di apa? Di daerah pantai itu. Di sana nanti kita akan bikin, tapi bukan namanya Kopi Rote. Memang sengaja kita nggak pakai nama ini, tapi lebih berbeda nama tapi satu manajemen. Gitu. Iya, tadi sempat menyinggung villa. Ya. Di sini juga ada villanya ya. Iya, kita ada villa di sini. Kita ada 5 kamar di sini. Itu tapi kita masih tutup. Masih kita non aktifkan. Karena ini ya pandemi. Masih pandemi juga. Jadi cukup unik juga ya ketika nanti kalau misalkan pandemik sudah hilang ini kan. Jadi karena Jogja itu terkenal dengan kota wisata dan juga kota belajar, ya kan. Jadi teman-teman biasanya tamu-tamunya tuh dari mancanegara juga ya, ada. Iya, kita dari mancanegara, biasanya dari Turki. Dan sering banget, apalagi customer tetap beliau di sini. Terus sama dari Inggris, dari India biasanya ada. Nah ini dari tamu-tamu mancanegara ini ada nggak sih cerita yang unik? Mereka itu biasanya bawa tour guide-nya sendiri atau gimana nih kalau misalkan mereka ngomong bahasa sana ini kan? Itu ada yang menarik nggak sih? Ada yang menarik itu. Kemarin yang dari Turki itu telepon. Nah terus admin nggak tahu nih maksudnya apa. Terus nanya ke saya, Mbak, ini ada yang telepon tapi nggak tahu bahasanya. Dia nggak bisa bahasa Indonesia loh. Terus gimana? Ya coba pakai bahasa Inggris saya bilang gitu. Tetep nggak bisa. Terus pas sampai ke sini cuma ditanyain buka apa enggak katanya. Dia cuma ngomong itu doang yang bisa. Oh buka sir. Pas di sini ngomong cuma asal nunjuk itu kan, memang sengaja kita di buku menu itu ada fotonya kan. Jadi dia mau menu itu ya. Menu itu cuma ditunjuk ini. Udah. Terus cuma kayak bahasa isyarat itu aja. Satu. Gitu. Karena dia benar-benar nggak bisa, kita pakai bahasa Inggris pun dia nggak bisa gitu. Ya hanya bahasa isyarat ya. Itu yang lucu di sini. Iya lucu ya. Jadi memang akan terkesan unik sekali ya. Jadi misalkan ada tamu-tamu mancanegara, apalagi mereka tidak bawa tour guide-nya sendiri, atau biasanya kan mereka yang tadi single factor ya, biasanya mereka kalau misalkan wisata itu mereka sendiri atau sama keluarga dan tidak ada tour guide. Nah itu biasanya yang sangat menarik ketika mencari tahu apa sih yang mereka inginkan gitu. Betul. Mbak Elo, terakhir nih, boleh sedikit dikasih pesan inspirasi ya buat teman-teman subscribernya Batas Limit yang sedang menyaksikan ini, agar teman-teman bisa termotivasi, mungkin saat ini sedang mengalami problem atau down ya. Tadi Mbak Elo sudah sedikit bercerita bahwa dia tidak mau berada pada zona nyaman, ya kan? Nah, boleh sedikit dikasih pesan inspirasi buat teman-teman. Ya yang tadi saya udah bilang ya, kalau kita berlama-lama di zona nyaman, itu kita nggak akan bisa berkembang. Betul. Keluar ke zona nyaman sedikit aja, walaupun ya masih agak zona nyaman, tapi keluar sedikit, kamu akan pasti mendapatkan yang lebih baik. Kemudian apa yang kita bisa, apa yang kemampuan yang kita punya itu sebenarnya masih banyak lagi yang harus kita ulik lagi. Betul. Berkembang lagi. Betul. Jangan hanya melulu, oh aku punya kemampuan cuma ini nih, cobalah sedikit keluar dari apa yang kita punya. Pasti dari dalam diri itu akan selalu ingin belajar dan belajar lagi. Betul, gitu. Ya, jadi poin yang kita bisa dapatkan di season kali ini bahwa kita terus belajar. Ya, kita terus belajar dan jangan sampai kita tenggelam dalam sebuah zona nyaman. Gitu kan. Ini yang susah sebenarnya. Orang ketika mau pergi dari zona nyaman itu susah. Karena rata-rata itu kan mereka lebih memilih yang nyaman-nyaman ini kan. Nah, ini yang susah untuk melangkah. Walaupun memang kita nggak tahu ke depannya apa yang akan kita dapatkan. Tapi ketika kita memang benar-benar sungguh-sungguh, kita niat, pasti akan ada jalan dan Tuhan tidak tinggal diam untuk memberikan apa yang kita sudah kerjakan. Betul. Gitu. Oke, Mbak Elo, thank you sekali, kita sudah sama-sama
diberikan kesempatan Mbak Elo sudah satu frame dan sudah bercerita, sudah berbagi inspirasi buat teman-teman, dan semoga teman-teman juga bisa mendapatkan pembelajaran kali ini di season ini ya, tentunya dengan tagline yang saya bawa itu berubah atau kalah, tinggal tergantung teman-teman mau berubah atau hanya kalah dalam keadaan. Betul. Oke. Ya, begitu saja teman-teman, sampai jumpa di season berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.